Selamat pagi, halo apa kabar untuk Anda sahabat Belambangan yang pagi hari ini sudah bersama kami dan tentunya masih setia mungkin dari pagi tadi. Setelah tadi ada Jumai dan Rehati yang sudah hadir. Sekarang ada saudaranya Jumai dan juga Juminten ya, Ratu Cengkal ya. Minten dan juga ini saudaranya Jumai, kembarannya. Kembarannya ya. Iya. Ya, selamat pagi ini buat yang sudah stay di 88,1 Belambangan FM. Kalau jam 9 kita ada perubahan jadwal Rano ya. Mungkin ada yang masih nggak ngeh ya. Iya, karena jam 9 itu sekarang sudah maju di programnya. Program female. Oh, female. Oke, Betul. Jadi betul. program female itu maju sekarang di jam 9 sampai jam 12 dan kita juga ada program baru di jam 12 sampai jam 1 siang. Iya. Nah, pagi hari ini kita kedatangan tamu yang bakal ngobrol sama kita. Ini terkait pengelolaan pupuk subsidi. Oh iya benar-benar. Ini Ya. soalnya saudara saya si Jumai itu kan sawahnya yang luas itu bingung itu kan. Itu kan yang Banyak ya sawahnya hamparan Jumai sawahnya itu ya. Jumai yang begitu luas itu sekarang masalah subsidi pupuknya itu yang katanya masih bingung Masih bermasalah bingung, gitu. Tapi dapat kan pupuknya? Nah itu belum dapat apa saya belum tahu gitu. Atau nggak ada duitnya mau beli? Ya bisa jadi ya. Ya. Tapi memang sekarang katanya jadi sedikit apa ya, jadi permasalahan bagi para petani katanya subsidi pupuknya gimana, terus yang belum pernah mungkin ya, Iya. ini harus gimana cara mendapatkannya kayak belinya gitu. di mana? Belinya di mana? Apakah di setiap tempat yang menjual pupuk itu Iya, ada? betul Ya sekali. Kan? Nah, pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu teman-teman dari Dinas Pertanian Ya. Kabupaten Banyuwangi ya. Ini ada Kepala Bidang Tanam Pangan, ada Pak Khoiri. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Khoiri? Alhamdulillah baik Mbak Lydia, Mas Rano, Iya. Mas Hakim. Siap ya Pak? Ya alhamdulillah sehat walafiat. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Sudah ngopi ya Pak? Alhamdulillah kalau jam segini kan mestinya sudah ngopi. Sudah dari ngopi tadi. ya harusnya ya. Sudah sarapan pagi. Sudah sarapan, sarapan, sudah ya. ngopi Iya. ya. Kemudian ini Pak Khoiri didampingi oleh Pak Halim, Pak Abdul Halim. Beliau ini adalah Kasih Produksi dan Perlindungan Pangan. Betul? Betul. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yeay. pagi. Siap ya Pak ya? Sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Nah, tadi kita sempat nyinggung terkait masalah pupuk bersubsidi betul. gitu ya. Nah, sementara di Banyuwangi sendiri itu saat ini seperti apa terkait dengan masalah pupuk bersubsidi sendiri. Nah, kalau mungkin sebelum ke masalah pupuk bersubsidi sendiri, mungkin sekedar ini juga tambahan informasi bagi pendengar sejauh ini untuk produksi tanaman pangan sendiri di Banyuwangi sejauh ini apalagi di tengah pandemi nih Pak Wiri ya. Nah, ini secara garis besarnya seperti apa untuk keadaannya sendiri? Oke, terima kasih Mbak Lydia, Mas Rano. Saya akan jelaskan terkait dengan tata kelola pupuk bersubsidi sekaligus alur penebusan pupuk bersubsidi. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian, bahwa penebusan pupuk bersubsidi didasarkan pada rencana luas tanam ya, yang tertuang dalam ERDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani ya, diperuntukkan bagi petani tanaman pangan. Tanaman pangan itu ada padi, jagung, kedelai. Hortikultura itu ada buah-buahan, ada semangka, ada melon, ada buah naga, ada jeruk. Kemudian ada sayuran cabai. Perkebunan itu ada tembakau, ada kopi, ada kakao. Ini perkebunan rakyat. Ya. Dan petani PATB, yaitu perluasan areal tambah tanam. Jadi rata-rata petani perambah hutan LMDH itu juga dapat. Ya, dapat subsidi. Kemudian sawah pasang surut. Biasanya yang rawa-rawa ini kalau musim kemarau kan justru bisa diairi. Jadi itu sawah pasang surut itu kalau dia mau tanam komoditas padi, jagung, kedelai, misalkan tanam padi, ini juga dapat hak pupuk bersubsidi. Ya.
tetapi yang telah bergabung dalam kelompok tani, ya kalau tergabung dalam kelompok tani. Lah kalau tidak tergabung dalam kelompok tani ya tidak boleh. Oh, jadi harus tergabung di kelompok tani dulu ya, Pak ya? Iya, aku ngerti ya. Luasan maksimal 2 hektar. Kalau Mas Rano petani ya, kemudian sawahnya 5 hektar, maka yang dapat subsidi tetap hanya 2 hektarnya. Terus yang 3 hektar bagaimana Pak Khairi? Yang 3 hektar beli pupuk non subsidi. Karena Mas Nano ternyata sudah lebih luasannya. Berarti orang dianggap orang mampu. Ya, tapi tetap mendapatkan subsidi hanya 2 hektarnya. Ya. Kemudian petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi wajib mendaftarkan atau terinput ke dalam ERDKK, ya, dengan persyaratan Mas Nono membawa fotokopi KTP, kemudian KSK. KSK-nya apa, Pak? Kartu keluarga. Kartu keluarga. Kemudian pipil pajak SPPT. SPPT. Ini diserahkan kepada kelompok tani atau kios yang memfasilitasi pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh kelompok tani, ya. Ya. Kemudian itu juga dibatasi. Oh, dibatasi, Pak. Batasannya dalam hal apa ini? Ya, batasannya nanti para petani ini jangan sampai telat pendaftarannya lewat di bulan November tanggal 20. Maksimal maksimal tanggal 20 November ini sudah diinput ke dalam sistem ERDKK yang kita koneksikan langsung ke Kementerian Pertanian melalui data sistem Simlohtan, Sistem Informasi Pertanian. Dan dari data ini nanti yang akan diketahui siapa yang akan mendapatkan itu ya. Kemudian tahapan berikutnya ya, setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 PPL yang mendampingi kelompok tani ini akan menginput ya data ERDKK ke dalam sistem ERDKK untuk diusulkan dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Selanjutnya Dinas Pertanian Pangan meneruskan ke Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal PSP, Prasarana dan Sarana Pertanian untuk diusulkan mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Mas Nano wis daftar ya. Mesti nanti aku daftar dan sudah terinput, sudah dibawa ke Jakarta, pasti nanti akan dapat pupuk bersubsidi. Itu alurnya seperti itu jadi. Jadi gitu. Nah, berikutnya petani yang sudah mendaftar ERDKK akan mendapatkan kartu tani. Ada kartu tani. Setelah itu nanti berikutnya akan mendapatkan kartu tani. Kapan kartu tani akan diterbitkan? Setelah selesai proses semuanya, mulai dari proses pengusulan dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi kepada Kementerian Pertanian sudah clear, sudah setujui, maka proses selanjutnya adalah Kementerian Pertanian Dirjen PSP ini akan menyampaikan alokasi anggaran kepada bank yang ditunjuk untuk dibuatkan kartu tani. Jadi yang membuat kartu tani bukan pertanian, dari pusat dari pusat. Maka pusat akan yang sudah bermitra dengan perbankan, dalam ini adalah BNI pusat akan menyampaikan usulan ERDKK yang diusulkan dari Dinas Pertanian Kabupaten yang sudah disetujui oleh pusat juga, kemudian di breakdown ke bawah lagi ya kepada BNI terdekat untuk diproses kartu tani gitu ya Mas ya. Jadi sekarang ini para petani nantinya akan punya kartu tani itu. Kartu tani. Nah, itu nanti apakah ada masa berlakunya untuk kartu tani ini Pak Khairi? Sepanjang kartu mereka menjadi petani, ya sepanjang mereka menjadi petani dan tidak berubah dari petani, maka mereka masih tetap bisa memiliki kartu tani itu. Nah, yang terpenting dari kartu tani itu manfaatnya apa? Pasti gitu kan. Ini para petani yang mungkin sudah baru dengar ini, wah ada kartu petani.
berarti apa yang kita peroleh dengan adanya kartu Ya. petani? Akan tetapi nanti gini, sekali manfaatnya Mas ya. Manfaat kartu tani yang pertama untuk penebusan pupuk bersubsidi. Oke. Yang pertama, siap. ya. Yang kedua, untuk peminjaman untuk meminjam bank KUR, Oh, ya, bank kredit KUR. usaha tani, kredit usaha rakyat. Jadi untuk pinjam KUR ini syaratnya harus punya kartu tani dulu. Oke. Untuk pupuk subsidi syaratnya juga harus punya kartu tani. Dasar untuk kartu tani harus masuk RDKK dulu. Jadi alurnya seperti tahapannya seperti itu. Oke. Dan ini nanti kartu tani ini akan diterapkan serentak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten. Ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pertanian. Per Januari 2021 semua petani yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi ini wajib memiliki kartu tani dan harus menggunakan itu kartu tani. Jadi kalau tidak punya itu berarti ya sudah tidak akan dapat Kalau beberapa Mas manfaatnya. Nano nanti sampai tak kabari sekarang ini kemudian Telat mungkin daftarnya dibatasi tanggal 20 Oktober November ternyata aku lali Pak gimana ini ya terpaksa itu nanti terpaksa tidak mendapatkan bagian pupuk subsidi ya arahnya beli pupuk non subsidi. Makanya sekarang saya sampaikan kepada petani masyarakat pendengar petani yang mendengarkan talkshow ini, saya harapkan nanti apa yang kami sampaikan ini benar-benar diperhatikan, khususnya segera mendaftarkan diri kepada kelompok tani terdekat ya, membawa KTP ya, fotokopi saja saja, membawa KK kartu keluarga dan kemudian membawa pipil. Yang penting membawa pipil pajak, nggawa KTP sing nggawa KTP, nggawa KK sing ya itu kan lengkapannya itu pokoknya ya. Pipil pajak ini menunjukkan Mas Nano itu benar-benar punya lahan atau garapan di situ. Jadi tidak harus pemilik saja, penyewa, penggarap, pokoknya mengelola usaha tani, padi, jagung, kedelai, hortikultura wajib hukumnya nanti ketika sudah mendaftarkan RDKK akan mendapatkan bagian pupuk subsidi. Jadi memang jangan sampai nantinya timbul masalah ketika lo kok aku gak oleh, gak dapat. Nah, coba kemarin Anda daftar enggak untuk dapatkan kartunya ini. Jadi syaratnya. Tapi Pak Khoiri, apakah sebelumnya bagi para petani ini untuk mendapatkan kartu subsidi selama ini yang berjalan seperti apa, Pak? Jadi sementara ini sebenarnya kartu tani ini sudah diproses sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ini 2020 ya. Ini baru yang sudah terkirim yang sudah disampaikan kepada ini baru sekitar 60.000 NIK. Jadi tidak oleh Mas Nano itu punya 2 kartu tani. Jadi sudah itu dari kurang lebih yang menjadi target pusat itu kurang lebih sekitar 113.000 NIK untuk Kabupaten Banyuwangi. Ya, jadi terkait dengan kartu tani ini nanti sementara ini masih belum bisa digunakan karena kami kemarin telah mencoba per 1 September kemarin Banyuwangi juga sebagai uji kartu tani ternyata masih belum bisa maksimal. Dari hasil itu maka nanti sekarang ini sedang diperbaiki beberapa infrastrukturnya, tentunya berhubungan langsung dengan BNI. Dengan BNI nanti yang akan menyiapkan segalanya mulai dari mesin EDC-nya karena nanti di masing-masing kios yang telah ditunjuk itu harus tersedia mesin EDC, mesin gesek iki. Oh, gitu. Jadi sudah nanti akan ada kelengkapannya. Kartu tani ini Riko mengko Mas. Jadi kartu tani itu hampir kayak ATM. Pakai Mas Nano misalnya makin lebih sing digunakno jewet pupuk, ya bisa jewet biji sik, gesek pun biyen jewet biji sik bisa bisa juga ditarik uang ya. Nanti yang penting sisa saldonya masih ada. Ya. Kemudian
Berikutnya Mas Nano, saya akan menyampaikan juga terkait dengan isu pupuk langka. Nah, ini Pak, yang sekarang ini mungkin menjadi pertanyaan dari masyarakat petani utamanya. Betul, iya. Katanya sekarang pupuk ini langka. Langka. Kemana gitu Iya. kan? Langkanya itu langka kemana Iya, gitu nanti ya. bisa saya jelaskan Oke. terkait dengan pupuk langka ini. Nah, terkait dengan pupuk langka itu Pak Wiri dan Pak Halim nanti kita akan bahas setelah beberapa jeda iklan berikut ini ya. Untuk Iya. itu Anda tetaplah bersama kami. Oke. 88,1 Lambangan FM. Selamat pagi, Ceng Novit. Pak Jako, selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana, Pak? Biasa, Ceng. Mau olahraga di taman. Biar imunitas meningkat, badan jadi sehat. Wah, sama dong. Saya juga mau senam bareng teman-teman di taman. Waduh, Ceng Novit, olahraga rutin memang baik. Tapi sesuai imbauan adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh berkerumun begitu. Taman komplek kita kan ndak luas. Kalau senamnya rame-rame, malah berisiko ndak bisa jaga jarak loh. Iya juga ya. Kalau gitu, saya ikut Pak Jako jogging aja deh. Boleh kan, Pak? Boleh saja, tapi jaga jarak dan pakai masker ya, Ceng. Memangnya kalau olahraga harus pakai masker, Pak? Betul, Ceng Novit. Kalau kita mau berolahraga di tempat umum, kita harus tetap pakai masker dan mematuhi protokol jaga jarak. Oh, gitu ya, Pak. Kalau gitu, saya ambil masker dulu ya, Pak. Imbauan adaptasi kebiasaan baru saat berolahraga memang agak sedikit berbeda, tapi intinya tetap sama kok. Perhatikan ketentuan penggunaan masker, patuhi protokol jaga jarak, dan tidak berkerumun. Tingkatkan imunitas diri dengan mengonsumsi asupan bergizi. Kemudian, begitu sudah tidak berkeringat, mandi pakai sabun. Biar kuman-kuman pada mati dan badan terasa segar. Tahukah Anda, hanya 3 pilihan jika Anda pakai narkoba: penjara, gila, atau mati. Karena itu, jangan Anda sekalipun mencoba narkoba. Stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Satlak Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Banyuwangi. Serunya pagi hari. Halo telur. Hai, kejar mana ngambil acara? Isu-isu. Ada berita-berita segar. Sakliane Kegiatan, ku poe cuma soreku Banyuwangi ketekan tamu akeh wong 150 Wow. Kementerian Kemaritiman. Tips-tips menarik dijamin bikin semangat di pagi hari. Jare hang lanang jare kadung hang wadon jarang mandi ya, hang lanang ngamuk. Kamu tuh jarang mandi, lah papa jarang pulang. Oh my god. Termasuk menyikat gigi dan keramas. Ya suker aja ngisone. Ada saja. Ada Jumai dan Rehadi dari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi. Di acara Isuk. Lambangan Radio, Banyuwangi #1 Hits Music Station. Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. 88.1 FM. Ya, masih di 88,1 Lambangan FM Interaktif Inspiratif dan Lydia dan juga Rano. Ini masih ngobrol sama Pak Khoiri dan juga Pak Halim seputar pupuk ya, tata kelola pupuk bersubsidi. Betul. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini pendaftarannya maksimal sampai tanggal 20 November. 20 November. Jadi ya. jangan sampai kelewat ya, sampai 20 November. Nah, nanti ternyata setelah daftar itu bakal dapet kartu namanya, kartu petani. Iya, kartu petani. Nanti yang bisa digunakan karena itu nanti juga apa namanya kayak ada saldonya gitu. Jadi kalau misalnya Anda beli pupuk bersubsidi nanti digesek gitu ceritanya. Nah, Jadi ini sebuah sistem yang sangat bagus sekali tentunya dan sangat nanti memudahkan juga bagi para petani pastinya dengan adanya alur yang sudah sangat
terprogram seperti ini begitu ya. Nah, ini tadi sempat kita tanyakan terkait dengan kelangkaan pupuk. Ya, Nah, di Banyuwangi ini isu kelangkaan pupuk itu. Heeh. Tapi emang bener nggak sih Pak itu kalau di Banyuwangi pupuknya lagi langka? Oke, terima kasih Mas Rano, Mbak Lydia terkait dengan isu pupuk langka. Kami akan menjelaskan kepada masyarakat atau petani bahwa memang di Kabupaten Banyuwangi ini alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 Mas Nano, Mbak Lydia, secara nasional memang kurang dari 50% dari tahun sebelumnya. Oke. Ya. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri ini tahun 2020 ini berkurang 44%. Wow. Dari tahun sebelumnya atau tahun 2019. Ya, akan saya jelaskan ya. Yang pertama perbandingannya. Tahun 2020 alokasi usulan ERDKK yang kami usulkan itu sebenarnya lebih 63.372 urea. Oke. Akan tetapi realisasi alokasi dari Kementerian Pertanian ya yang sudah terlanjutkan dengan SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi ini 38.254. Berkurangnya 44% dari tahun sebelumnya. Itu aja. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2019 ya. Pengajuan kami ERDKK urea ini 74.143 ton ya. Realisasi atau alokasi sesuai dengan SK Kementerian Pertanian 61.526. Kalau kita persentase ini ada kekurangan kurang lebih 44%. Nah, ini yang menjadi penyebabnya. Sehingga setelah dijabarkan yang Kabupaten Banyuwangi masing-masing kecamatan ya oleh Pak Haji Halim selaku Kasih Produksi dan Pelindungan, jadi dijabarkan dibagi habis masing-masing kecamatan sesuai dengan kemampuan tanamnya. Itu sudah dijabarkan. Nah, setelah dijabarkan, apa yang terjadi? Belum selesai 3 kali tanam. Di Kabupaten Banyuwangi kan rata-rata 3 kali tanam. 3 kali tanam. Ada yang padi-padi kedelai, ada yang padi-padi jagung. Nah, semua rata-rata kan 3 kali. Nah, 3 kali ini semuanya dapat kuota subsidi. Nah, belum sampai 3 kali, baru sampai satu setengah musim ini sudah kehabisan karena sudah stoknya ini sudah diambili oleh petani-petani yang mendapatkan jatah subsidi. Ya, tuh. Logikanya dengan kekurangan 44% ini maka berdampak pada petani sendiri yang biasanya tahun-tahun sebelumnya itu 1 hektarnya itu 1 musim tanam dapat urea 2 kintal, sekarang ini cuma dapat 1 kintal. Sedangkan punya Mas Nano lan nandur parnai sak hektar tindani paparan tindani urea mung sak kintal. Ya keple kurang nggak bisa maksimal ya kudu 2 kintal. Itu pun masih ditambah pupuk yang lain. NPK-nya 3 kintal ya. Kemudian nanti juga bisa ditambahkan pupuk pelengkap cair yang lainnya. Itu yang menimbulkan itu. Dan ini terjadi secara nasional, Pak ya. Secara nasional. Jadi tidak hanya di kalau mungkin sebagian petani ngomong ini di Banyuwangi gini. Ini kejadiannya seluruh. Kenapa sekarang ini sudah tidak ada pupuk urea 0? Ya karena sudah habis alokasi pupuk subsidi di masing-masing kecamatan, khususnya urea ini sudah habis. Kecuali NPK ini masih ada sisa stok ya NPK. Kemudian ZA juga masih ada sisa stok. Organik juga masih ada sisa stok. Tersebar di beberapa kecamatan. Nah ini dengan adanya situasi yang seperti saat ini dengan yang dibilang kelangkaan pupuk tadi Pak ya, dan ternyata ini terjadi tidak hanya di Banyuwangi, secara nasional. Pasti juga. Nah ini Pak Halim, gimana dari para petani sendiri setelah mungkin dilakukan perlindungan terkait dengan masalah seperti ini? Mereka nanggepinya seperti apa setelah terjadinya bahwasanya ini terjadinya di nasional, tidak hanya di Banyuwangi Pak? Ya. Gimana tanggapan para petani? Ya, baik Mas Rano.
Jadi karena ini merupakan gambaran secara nasional adanya kekurangan alokasi pupuk ini, dan itu sudah disosialisasikan kepada petani oleh para petugas kita, yaitu penyuluh pertanian. Alhamdulillah petani itu menerima. Bahkan banyak petani yang kemudian kreatif membuat pupuk organik sendiri. Nah, di samping itu kita dari Dinas Pertanian juga mensupport menggunakan pupuk alternatif seperti pupuk organik cair dan lain sebagainya. Di samping itu kemudian Dinas Pertanian terus berupaya agar ada tambahan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Banyuwangi. Artinya setelah ini semuanya disosialisasikan, para petani sendiri sekarang sudah mengerti kondisinya bahwasanya seperti saat ini gitu Pak ya. Iya, alhamdulillah. Bahkan di daerah-daerah selatan banyak petani yang kemudian membeli pupuk non subsidi. Mereka tetap membeli yang non subsidi. Tetapi sebagian besar memang banyak petani kita masih mengharap adanya pupuk subsidi tadi gitu ya. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini lalu berpengaruhkah dengan hasil produksi? Nah, ini para petani ini Pak Hoeri gimana? Di tahun ini dengan adanya situasi seperti ini. Terima kasih Mas Nano, Mbak Lydia. Alhamdulillah kami ini pasukannya kan banyak. Di masing-masing desa, kecamatan, desa itu ada petugas lapang namanya PPL. Walaupun kondisi di situasi pandemi COVID-19 yang di saat negara sedang susah, kemudian alokasi pupuk subsidi secara nasional juga dikurangi termasuk Kabupaten Banyuwangi, saya tetap menganjurkan pengawalan budidaya komoditas tanaman pangan khususnya padi, jagung, dan kedelai ini tetap mengacu sistem teknologi pemupukan berimbang. Harus tetap berimbang, tidak boleh pupuknya dikurangi. Jadi pemupukan berimbang minimal para petani walaupun tidak kebutuhan subsidinya tidak bisa dipenuhi, ini paling tidak petani bisa membuat metode 5-3-2. 5 ini organik, kemudian 3 itu NPK, 2 itu urea. Tadi kan subsidinya kurang, ya beli non subsidi. Kalau memang tidak ada lagi, pakai pupuk organik apa saja sudah. Ya, pakai POC yang murah-murah, banyak POC di kios-kios pupuk itu, hanya ya pakai itu juga bisa. Berarti ini untuk hasil produksi para petani di Banyuwangi sendiri tidak begitu berpengaruh secara signifikan Pak ya? Mungkin ke harga mungkin Pak Hoeri, karena kan kalau kemarin itu memakai yang subsidi otomatis kan biaya produksinya lebih berkurang, karena subsidinya sudah habis, kemudian menggunakan yang non subsidi. Nah ini nanti untuk hasil produksinya biayanya seperti apa gitu. Terima kasih. Alhamdulillah terkait dengan hasil produktivitas petani berdasarkan rekapitulasi teman-teman dari lapangan, ini tidak ada perubahan penurunan. Ya, artinya lah stabil. Masih stabil, bahkan kemarin sesuai dengan hasil ubinan yang dilakukan oleh teman-teman Menteri Tani dan penyuluh di lapangan, ini ubinannya sudah mencapai 66 kuintal rata-rata, ya, atau 6,6 ton. Jadi kalau diukur dari situ, insya Allah petani masih ada untungnya ya, walaupun beli non subsidi. Bahkan sekarang harga gabah sudah mendekati hampir 5.000, 48 di lapangan 49. Iya, 48, 4.800. Ini harga gabah sekarang. Memang situasi seperti ini, harga gabah sedang naik. Ya, sedang naik. Alhamdulillah lah kalau ini naik, paling tidak ini bisa membantu petani. Gitu ya. Dan juga tidak berpengaruh dengan
harga hasilnya sih, kualitas juga karena mungkin karena pakai yang non subsidi jadi gitu. masih Jadi, oke, Rano. Terkait dengan kualitas, kualitas ini alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan masih tetap ya. Kemudian kuantitas, di sisi kuantitas kebetulan ini panasnya kan lumayan ini ya, panas, ada hujan dikit-dikit, airnya cukup di wah ini malah sekarang ini daerah-daerah yang sekarang ini sedang panen ya, bulan 9 10 panen ini bagus-bagus. Profitasnya saya katakan tadi rata-rata 66 kuintal sudah. Wow. 66 kuintal berarti 6,6 ton, luar biasa ini ya. Jadi insya Allah ini bisa terobati lah, walaupun di situasi pandemi seperti ini, petani masih tetap eksis. Dan berdasarkan perhitungan angka statistik, pertanian pengaruhnya hanya 0, sekian %. Ya. Dan di Banyuwangi sendiri kabarnya juga masih surplus ya? Masih surplus gila. Kita masih surplus ya. Jadi tidak akan ada kekhawatiran dari para masyarakat ini adanya kekurangan produk pertanian pangan yang ada di Banyuwangi gitu ya. Nah, Pak Halim, untuk ketika kemarin mungkin sedikit ada keluhan dari para petani dengan adanya kelangkaan pupuk seperti ini begitu ya. Nah, sementara saat ini dari Dinas Pertanian sendiri, ini langkah apa yang dilakukan untuk para petani agar tetap bisa menjalankan produksinya dengan baik gitu, selain tadi sudah sosialisasi agar mereka tetap bisa gitu. Iya. Jadi faktor untuk peningkatan produksi tidak hanya pupuk, tapi juga kualitas benih. Kualitas benih juga pemeliharaan tanaman itu sendiri, seperti kondisi tanaman, pengendalian hama penyakit dan sebagainya. Termasuk bagaimana aktivitas petani itu sendiri untuk mengawal tanamannya. Jadi memang terkait dengan itu, pemerintah berupaya untuk membantu petani, walaupun mungkin tidak semua petani ya dapat karena terkait dengan keterbatasan anggaran. Misalnya ada bantuan benih yang berkualitas, yang bersertifikat, sehingga diharapkan bisa menghasilkan produksi yang bagus. Kemudian juga pengawalan hama penyakit. Ini teman-teman di lapangan terus bergerak melayani petani. Jika ada serangan hama penyakit, maka bersama-sama kelompok tani, petugas itu melakukan pengendalian. Tentu kita support dengan pestisida yang ada. Jadi kita ada Bila Perdu, mobil pelayanan Bila Perdu. Jadi ketika ada informasi di lapangan, ya kita turun bersama-sama petani melakukan gerakan pengendalian. Memang pada petani itulah keberhasilan pertanian. Sehingga kalau petani intensif mengamati tanamannya, maka bisa segera dilaksanakan upaya pengendalian jika ada gejala serangan, melaporkan kepada petugas sehingga petugas segera melakukan tindakan. Seperti itu, Pak ya. Iya, jadi ini upaya yang sudah dilakukan agar petani tetap untuk bisa melakukan aktivitasnya dan menghasilkan produk-produk yang tetap menjadi unggulan dan kualitas yang baik begitu ya. Jadi jangan ada alasan wah karena pupuk lagi langka terus dikurangi, berhenti untuk menanam atau apa. Tapi ternyata Banyuwangi masih surplus ya. Dan apakah juga masih mengirim untuk ke daerah lain ini? Oke, terima kasih. Terkait dengan Kabupaten Banyuwangi, produksi dan produksi yang telah dihasilkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi. Ini sampai dengan akhir Oktober tutup tanam ini, ya luas tanam kami mencapai 119.129 hektar. Dari baku sawah 66.063 hektar. Ya, capaian tanamnya. Kemudian luas panennya ini sudah 95.157 hektar. Berarti masih ada yang belum panen Mas ya. Dengan produktivitas 66,24 kuintal. Profit produksi per hektarnya itu rata-rata 66,24 kuintal. Produksi 6.600
630.319 ton gabah kering giling. Kalau dikonversi menjadi beras ya, ini menjadi 403.530 ton. Konsumsi beras penduduk yang di Banyuwangi yang dinikmati sampai dengan bulan September ini ya, ini 189.686 ton. Berarti kesimpulannya Kabupaten Banyuwangi masih surplus beras sebanyak 213.844 ton. Ini semuanya berkat petani, walaupun situasi pandemi seperti ini mereka tetap semangat ya tetap memupuk usaha budidaya tanamannya ini dengan pemupukan berimbang. Walaupun pupuk subsidinya berkurang, tetap dia mau beli pupuk non subsidi dan berupaya lain mencari pupuk-pupuk organik, bahan-bahan organik. Bahan organik kan banyak, ada kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran sapi, sisa-sisa jerami ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan organik atau pupuk organik. Gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2019 dengan sekarang ini Pak, untuk produksi Banyuwangi sendiri, Insya Allah tidak jauh berbeda. Kita masih tercapai. Insya Allah masih tercapai. Ini berarti luar biasa para petani Banyuwangi ya. Iya. Di tengah pandemi yang seperti ini juga masih tetap beraktivitas, terus produksinya juga masih stabil, kualitasnya juga masih oke, bahkan juga masih surplus itu loh. Ini yang patut kita banggakan ya, para petani Banyuwangi ini bahwasanya tetap bersemangat ya, dan ini jangan menjadi kendor terus untuk bisa memberikan hasil produksi yang baik untuk Banyuwangi pastinya. Dan masyarakat Banyuwangi sendiri tidak perlu khawatir kita akan kekurangan pangan itu tadi ya. Karena ini kalau diprediksi dengan jumlah surplusnya yang seperti ini bisa sampai kapan? Kita sudah kita sudah kirim ke wilayah-wilayah Kabupaten Banyuwangi, utamanya Bali. Karena Bali itu mereka yang dicari adalah beras Banyuwangi. Khususnya daerah Lecen, Glagah, Songgon, Kalibaru, Glenmor, daerah-daerah sumber air. Ini kualitas barangnya bagus, kualitas berasnya bagus. Warnanya bening, harum, putih. Senangannya orang Bali. Berarti bawa ke Bali, dari Bali dikasih cap merek Bali. Harus bangga dong, ini loh, ini produk saya dari Banyuwangi. Tapi ketika di sana sudah ganti cap seperti itu, harus seperti apa Pak? Kita harus bisa membanggakan itu. Jadi tidak hanya berasnya untuk Banyuwangi yang terkenal, tapi benihnya, bibitnya itu terkenal. Juga sampai Jawa Tengah, Jawa Barat tuh menggunakan bibit yang dari Banyuwangi. Sehingga labelnya itu mesti ada wangi-wanginya itu. Misalnya dibawa ke Tegal, Jawa Tengah, di Tegal wangi gitu. 1000 ton rata-rata itu tersap keluar daerah untuk benihnya. Benih itu. Jadi kalau di Jawa Tengah insya Allah sudah hampir 50%, 20%-an benih dari sini ya, Banyuwangi. Paling disenangi. Benih dari Banyuwangi. Gitu ya. Itu benihnya, belum berasnya tadi sudah kalau berasnya sampai sudah surplus mengalir ke daerah lain. Seperti itu. Dan berubah nama jadinya. Soalnya Mas Nano, kalau sudah jadi beras ditahan di Banyuwangi juga kurang bagus, nanti malah busuk. Iya, kan kita masih ada panenan lagi, terus. Dan alhamdulillah di Banyuwangi itu hampir sepanjang tahun ini ada tanaman dan ada panenan. Jadi terus alurnya berjalan ya. Gitu. Dan ini yang menyebabkan Banyuwangi sering surplus ya. Nah, jadi kita tetap patut berbangga dong. Harus. Nah, kalau kamu ke Bali, kita ke rumah makan atau mana makan di sana. Pasti di nasi dari Banyuwangi. Ini nasi dari Banyuwangi. Keren sekali. Terakhir nih Pak Hoiri, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar radio Blambangan FM mungkin terkait dengan pupuk bersubsidi. Temannya para petani nih, untuk para petani Pak. Terima kasih kepada Mas Nano, Mbak Lydia.
Dan kepada para pendengar petani khususnya kami sampaikan bahwa terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi ini petani tidak perlu resah karena memang ini sudah menjadi alokasi yang disediakan oleh pusat. Akan tetapi kami tetap berupaya untuk mengajukan alokasi tambahan. Sehingga paling tidak nanti di bulan Oktober, November, Desember ini ada tambahan pupuk untuk subsidi pada petani. Itu yang pertama itu. Yang kedua, tetap petani harus melakukan pemupukan berimbang untuk menghasilkan profitasnya yang maksimal. Harus itu. Harus. Karena apa? Nanti kalau petani mengurangi 1 kintal atau 2 kintal saja pupuk, maka akan berdampak pada penurunan produksi. Itu. Kemudian terkait dengan ERDKK, saya ingatkan sekali lagi agar petani bisa mendapatkan pupuk subsidi, saya minta sesegera mungkin mendaftarkan kepada kelompok-kelompok tani terdekat, atau langsung bisa datang langsung ke kios dengan membawa KTP, kartu keluarga, dan bipil pajak. Agar nanti setiap tanggal 1 sampai tanggal 20 ini bisa di-input atau di-entry ke dalam ERDKK. Setelah itu nanti kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memberikan alokasi pupuk subsidi dan kartu tani untuk digunakan penebusan pupuk dan bisa digunakan untuk kredit usaha rakyat. Luar biasa sekali manfaatnya. Pak Halim, mungkin ada pesan juga kepada para petani nih terkait dengan ini? Terima kasih. Jadi kedepannya diharapkan para petani bisa mulai mengarah ke kemandirian dalam hal tata kelola pupuk ini, ketersediaan pupuk, misalnya bagaimana membuat pupuk organik sendiri, sendiri. Karena menggunakan pupuk organik itu sesungguhnya lebih bagus daripada pupuk sintetis kimia. Jadi untuk memperbaiki struktur, tekstur tanah dan sebagainya. Memang harus ada keseimbangan antara penggunaan pupuk organik dan pupuk anorganik. Tapi kalau pupuk organik ini insya Allah kedepannya berkembang, banyak petani sudah minded. Jadi harapan sedikit demi sedikit ketergantungan pada pupuk subsidi ini bisa dikurangi. Dan di sisi lain dengan pengembangan pupuk organik oleh kelompok tani, petani sendiri mempunyai nilai ekonomi tersendiri, bisa menambah pendapatannya seperti itu. Terima kasih. Biasa sekali ya. Dan sekali lagi diingatkan ini para petani harus segera daftar ini ya. Jangan di kelompok taninya ini sebelum sampai 20 November agar 20 November aja. Agar ini Anda bisa terdaftar dan mendapatkan kartu tani tadi ya. Luar biasa sekali. Semangat para petani Banyuwangi tetap berproduksi, dan tadi berarti artinya tetap inovasi ya. Betul. Inovatif ya, dengan melakukan hal-hal untuk menghasilkan produksi yang baik dengan membuat pupuk organik seperti itu. Dan jadi tidak hanya tergantung pada adanya pupuk bersubsidi aja. Gitu Kita juga terima kasih loh Rano, karena berkat petani kita jadi tidak kurang-kurang ya. Banyuwangi tidak kurang-kurang, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi ya, karena Banyuwangi surplus. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Banyuwangi, jangan khawatir, Banyuwangi masih ngirim nih. Yang udah biasa ya, masih akan kita kirimi ke Anda. Masih tenang aja. Dengan kualitas yang baik ya. Terima kasih Pak Iri sudah hadir ya. Pak Halim juga. Terima kasih Mas Anung, terima kasih. Luar biasa sekali, semangat untuk semuanya, dan semoga tetap diberikan kesehatan bagi para petugas PPL juga ini yang selalu mendampingi para petani ya. Para petani tetap diberikan kesehatan ya. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan beberapa informasi yang lainnya pastinya.